Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Jumat tanggal 21 Juni 2024, yaitu hari trading ke-105. Jadi kalau untuk hari Jumat, kita tidak langsung membuat after market close-nya, kita bikin di hari Sabtu atau hari Minggu. Oke, hari Jumat kemarin Bapak Ibu, kita ada banyak alat robotnya, ada 8 ya, dari PGO sampai Pegas, dan Alhamdulillah, sebenarnya saya sudah melakukan buy on weakness ketika saham-saham beberapa saham di screening menggunakan ekstrim, Speedo ekstrim, dia berada di extreme fear. Contohnya BBRI, lalu SMGR, lalu MBMA ya. Kemarin PGO juga saya cek sudah ekstrim. Nah, hari Jumat dia naik. Jadi beberapa saham yang memang saya tidak ada alat robot, saya lakukan analisa menggunakan screening saham ekstrim. Speedometer ya. Oke, baik Bapak Ibu. Mari kita lihat trading snapshotnya. Kalau lihat sentimen regionalnya mix, lalu lokalnya mereka merespon positif, market merespon positif ini ya, suku bunga dari Bank Indonesia, lalu mungkin ada beberapa sentimen. Yang pasti kalau saya ya, melihatnya akan kita lihat price discount everything, volume validate, dan IHSG-nya juga hari Jumat ini direspon oleh asingnya net buy. Jadi kemarin hari Kamis saya sudah buat sekilas analisa karena saya tertarik karena saya sudah melihat ini bakalan rebound ini. Karena dari nanti saya akan sharing, saya ambil materi dari workshop volume price analysis ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tunggu nanti di tengah-tengah video saya akan ambil kalau dia sudah selling climax, auto reaction. Nah, mengapa kita harus tunggu ya gitu. Jadi tunggu saja Bapak Ibu, karena workshopnya saya belum tahu ada ruangan atau enggak. Nanti Bapak Ibu yang berminat ikut workshop volume price analysis atau volume workshop trading as business, nanti saya coba cari ruangannya. Sudah ada beberapa orang yang bertanya tentang workshop. Oke, kita lihat trading snapshotnya. Hari Jumat IHSG naik 0,89, sementara hari Kamisnya sudah naik 1% lebih ya. Bagaimana cara naik? Dia sempat opening gap up, lalu dia turun, tutup. Ini tidak ada gap ya Bapak Ibu, dia naik ke atas, lalu lihat ini ada bantingan di terakhirnya. Oke, apapun itu tadi alat kita ada banyak ya. Jadi di sini kita lihat IHSG-nya naik 0,89%, total value-nya 18 triliun. Ini cukup besar ya, cukup ramai lah kalau kita lihat, ramai ya. Yang catatan yang pentingnya juga asingnya kembali masuk 1,17 triliun. Jadi kalau kita lihat sektor finance-nya, alhamdulillah ya, saya sudah buy on weakness terus di BBRI. Ada yang bilang, wah BBRI tidak naik, tapi tidak apa-apa. Saya masih berharap dia turun lagi nih. Sebenarnya karena belum full power. Jadi doa saya itu adalah dia benar-benar masuk ke dimension. Mungkin sudah masuk karena saya hari Kamis atau hari Rabu itu dapat harga BBRI itu di 410 itu cukup banyak juga saya di sana. Karena pas turun disikat di bawah semua. Ya. Lalu infrastruktur juga non cyclical, selain pokoknya beberapa saham yang saya bikin analisa ekstrim itu sudah coba saya incar-incar sebenarnya buy on weakness. Oke, terbesar adalah BBCA ya. BBCA 500 miliar asing yang masuk. Jadi asing itu kalau dia mau keluar leading indikator ada keluar di BBCA, keluar di Bank Mandiri, keluar di BBRI. Kalau mau masuk mereka kompakan masuk ke BBCA, masuk ke Bank Mandiri, pokoknya sektor finance yang big cap lah itu. Asingnya akan masuk ke sana dulu karena itu adalah proxy. Jadi leading indikatornya gampang lihat kita marketnya mau bullish. Jadi kalau kita beli Juni, mudah-mudahan bisa hold sampai Desember lah, mudah-mudahan ya. Di Desember atau kalau ada January efek masih bisa diperpanjang. Februari, April, Maret sudah mulai sell on strength sampai April lah, sampai earning. Oke, yang net sell adalah brand, Bapak Ibu 113 miliar, BBRI 102 miliar ya. Jadi nggak apa-apa. Unilever juga, Bapak Ibu, ini sebenarnya sudah bottoming juga. Bayan dan Tebik. Kalau kita lihat di reguler ya 1,17, sementara di all marketnya asingnya net buy juga 1,14 hingga year to date kita net sell-nya 8,2 triliun. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Asingnya 62%, dominan sekali dari sisi value ya, uang yang masuk itu besar. 62%, lalu 38% adalah lokal. Oke, Bapak Ibu. Jadi memang kalau mau masuk memang sudah saatnya tapi kita lihat dulu
karena dia kalau sudah selling climax, paling nggak ini sudah selling climax. Kalau Bapak Ibu berminat, tunggu nanti saya jelaskan ini ya, penjelasannya. Ini alertnya Bapak Ibu, alertnya ada PGO. Ya, ini kayaknya ada beberapa yang sentimennya dividen ya Bapak Ibu. Jadi kalau dividen ini kita harus baca strukturnya dulu. Mungkin masih panjang ya. Kalau dividen, habis dividen ada dividen trap dan sebagainya ya. Lalu ada MBMA juga, ini saya buy on weakness terus. Saya stop loss saya buy on weakness sampai level 500. Sayang 500-nya belum dapat. Tapi sudah turun terus kemarin, saya sudah buy ya. Ada yang nanya, Pak, MMA masih pegang nggak? Atau sudah kena cut loss? Belum, saya masih pengen beli. Ada yang bilang saya sudah keluar, Pak. Saya baru mau masuk, ya. Memang beda-beda ya. Arto, BTPS, Bapak Ibu, juga dia ini sebenarnya kemarin extreme fear ya. BBRI, ini sudah extreme fear juga kemarin-kemarin, sekarang sudah masuk dengan demandnya. WIM ada dividen sepertinya. SMGR juga ini dia kemarin-kemarin sudah extreme fear ya Bapak Ibu. Saya juga udah buy on weakness terus, jadi berharap dia turun karena dekat-dekat low-nya sudah dalam sekali nih. Oke, dan Pegas. Oke, Bapak Ibu, nanti kita akan pilih satu untuk analisa singkat. Sisanya akan tetap dibahas, tapi karena keterbatasan waktu kita akan analisa singkat. Yang lain ada satu yang akan detail. Bapak Ibu nanti bisa lakukan sendiri ya Bapak Ibu untuk kalau pengen detail. Jadi detail analisa sahamnya seperti biasa. Yang detail itu adalah kita pilih satu, sisanya kita bikin analisa singkat supaya Bapak Ibu tidak terlalu bosan. Alert ini terkirim secara sekuensial melalui Telegram bot. Bapak Ibu bisa akses juga Telegram bot. Jadi prinsipnya nanti Bapak Ibu akses, Bapak Ibu bisa lakukan analisa sendiri, bisa terima alert rekomendasi robot, bisa screening saham saya seperti yang akan saya contohkan. Jadi Telegram channel Bapak Ibu bisa join. Jadi ada yang juga join Telegram channel, lalu dia klik juga mau join ke diskusinya juga. Kalau mau diskusi di mana Pak? Ada diskusinya di Telegram channelnya. Websitenya ada Bapak Ibu, lalu sosial medianya di follow, insya Allah nanti akan saya follow back. Oke Bapak Ibu, saya bacakan disclaimer-nya. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham karena saya ini sharing bagaimana cara ya untuk menganalisa saham menggunakan bot chat Telegram botnya. Jadi Bapak Ibu bisa akses, Bapak Ibu klik scan aja QR linknya ini. Nanti Bapak Ibu bisa join langsung ke Telegram botnya. Linknya sudah ada. Oke gitu ya Bapak Ibu. Jadi karena akan saya sharing, Bapak Ibu jangan percaya analisa saya 100%, jadikan saya sebagai second opinion. Pada prinsipnya ya Bapak Ibu, pada prinsipnya jangan pernah percaya dengan analisa orang lain, siapapun. Oke, jadikan saya semua itu second opinion. Bapak Ibu harus punya first opinion. Dari mana? Belajar dan lakukan analisa sendiri. Itu menurut saya yang terbaik ya. Jadi ada bot, ada rekomendasi atau bot, ada tool saham apapun itu hanya alat bantu. Tetap kita yang harus menganalisa dan nanti akan dilanjutkan dengan membuat trading plan, lalu Bapak Ibu bikin susun money management. Ya, ini kita ajarkan di dalam workshop trading as a business ya. Jadi disclaimer-nya tire at your hour, resiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu silahkan aja digunakan dan belajar untuk melakukan analisa. Ya, tutorial baru Bapak Ibu, kemarin saya sudah janji bahwa market kita ini kondisinya bearish terus, bukan bearish, sudah marking down ya, bearish relatif ya, marking down. Kalau lihat alertnya juga berapa minggu kemarin jarang ya, jadi strateginya harus kita ubah melihat kondisi market. Maka salah satu yang saya gunakan adalah saya menggunakan strategi buy on weakness, mencari saham-saham yang sudah ekstrim, mencarinya di dekat, memasang order di dekat demand zone ya, demand zone pakai chart VBP. Nah, screeningnya sama chart weekly-nya selama ini pakai daily. Di daily ternyata masih sudah di ekstrim, masih terus turun. Ternyata dia mainnya di weekly, maka saya buatkan chart untuk membantu Bapak Ibu melihat weekly-nya, speedometer apakah di weekly-nya sudah extreme fear. Kalau speedometernya sudah extreme fear dan dia dekat dengan chart speedometer, chart price volume-nya atau VBP-nya di weekly-nya sudah dekat demand zone, nah itu cocok untuk buy on weakness. Oke, prinsipnya adalah kalau dia terlalu greedy, kita harus fear. Kalau market sedang extreme fear, maka kita bisa untuk buy on weakness. Silahkan ditonton tutorialnya, ada linknya di deskripsi video dan di sini nanti saya tambahkan ya. Baik, kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa.
Sekarang kita sudah masuk ke Telegram botnya ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa akses dengan Telegram bot di sini. Untuk join channel untuk channel Telegram, Bapak Ibu bisa akses linknya ada di situ. Kalau mau join discussion ada di sini nih, view discussion ya, Bapak Ibu. Di sini kita ada discussion berapa bisa diskusi. Jadi di Telegram channelnya, klik di bagian sininya itu ada view discussion. Oke, kita balik ke Telegram botnya. Bagi Bapak Ibu yang pertama menggunakan Telegram bot, bisa ketik help. Ini untuk melihat apa saja perintahnya. Oke, jadi nanti ini akan kita lakukan. Jadi ada Speedo. Ini perintah barunya belum ditambah. Weekly Speedo sama screening Bapak Ibu. Kalau mau screening saham-saham rekomendasi dari robot bisa alert ya. Bisa screening nanti weekly extreme juga akan ditambah. Belum ada di sini aja. Oke, Bapak Ibu. Untuk rotasi bintang juga ada di sini ya, Bapak Ibu. Untuk tutorialnya ketik saja di robotnya tutorial. Kadang-kadang kalau cari di Telegram di YouTube-nya searchingnya susah, Bapak Ibu cek aja sini nanti akan ditambah menjadi lengkap. Baik, kita lakukan aftermarket close sekarang. Apa yang kita lakukan pertama di aftermarket close? Tentu kita cek alertnya. Kemarin tidak ada weekly stock analysis ya, Bapak Ibu, karena dari hari Senin sampai hari Kamis alertnya sedikit, tidak sampai 10 nih. Ya sedikit ya, tanggal 21 yang banyak. Nah, tanggal 21 hari Jumat mulai PGO, MBA, Arto, BTBS, BBRI, WIM, SMG, dan Pegas. Nah, ini nanti kita akan pilih satu untuk analisa singkat, analisa detail, sisanya analisa singkat ya Bapak Ibu. Kalau ternyata nanti saya bahas misalnya PGO, ternyata yang bagus ada besok, yang terbang ada BBRI, ya mohon maaf. Atau Bapak Ibu, walaupun saya analisa misalnya MBMA ya, lalu Bapak Ibu pingin BBRI, ya lakukan sendiri. Caranya saya jelaskan. Bapak Ibu ikutin saja step by step-nya. Oke, kita tahu alertnya tanggal 21. Kita akan pilih salah satu. Setelah itu kita akan cek juga Bapak Ibu rekomendasinya. Perintahnya ada rekom. Rekom ini adalah pakai end of day. Kadang rezeki kita itu tidak hanya muncul di alert robot, juga muncul di yang lain-lainnya ya. Jadi kalau dia muncul di alert robot, lalu muncul di rekom, nanti ada muncul di redakan volume, dan yang lain-lainnya, itu yang top Bapak Ibu. Jadi kalau udah munculnya di mana-mana, sahamnya itu berarti dia konvergen. Nah itu biasanya saya bisa habis selesai bikin video, saya akan analisa lebih detail sendiri, lalu saya buat trading plan-nya, saya susun manajemennya, saya apply ke dalam ini ya, online trading platformnya. Oke, kita ketik dengan rekom. Rekom ini ya dia menggunakan data end of day. Jadi dia kalau sudah diaktifasi oleh di screen oleh robot, dia tidak akan berubah ya. Oke, untuk volume price ada BSDE. BSDE ini ada indikasi pengendalinya masuk ya, kalau nggak salah ya. Jadi dia ada akumulasi. BTPS ini ada alert Bapak Ibu. Elsa ada apa ya Elsa ya? Tahu. ICBP, PGO ini ada mau dividen, Pegas ini mana ada alertnya. Ada Elsa juga, Hill, Pegas juga ada, Pawon juga ada di sini. Pawon sell ya, tapi Pegas ini mau ada dividen. Nggak tahu ya. Dividennya udah selesai belum? Lalu kita lihat Bapak Ibu, ada Aces, Bank Mandiri, BRIS-nya BRIS engulfing ya. Lalu kita lihat. Oke, untuk Rocket Jet. Nih Rocket Jet ini saya suka karena biasanya dia pakai cat Akinasi. Nah, ini indikasi market kita mau bergerak bagus karena saham-saham Big Four-nya, saham-saham besarnya sudah mulai ada sinyal di Rocket Jet. Dia pakai Akinasi. Ada BBCA, BBRI, BBNI, Bank Mandiri ini ya. Oke, jadi itu juga. MTEL ternyata ada juga ya. SMA. Oke, PUS, BBCA, BSD, Elsa, Java, Tebik Bapak Ibu. BBNI, Elsa, MTEL, Tebik, Dead Gross, hati-hati. Break upper downtrend BSD. Jadi Bapak Ibu BSD ini nggak keluar alert. Tapi kalau tertarik Bapak Ibu analisa. Nanti kalau dia sudah naik tinggi mungkin kita bisa belajar untuk lihat dia apakah ini ada secondary test. Bapak Ibu tunggu nanti setelah saya analisa komposit, saya akan sharing ilmunya yang saya ajarkan satu slide lah. Saya ajarkan di dalam workshop volume price analysis ya, kalau dia masuk fase change of character. Oke ya, itu dia untuk screeningnya. Nanti kita akan bahas apa ya tadi ya. Di sini banyak nih perbankan nih. Kita bahas BBRI ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang berminat yang BSD, Bapak Ibu analisa sendiri atau apa? Atau nanti ada yang MTEL atau BSD ini ya, atau apa lagi di sini. Pegas yang Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Sekarang kita akan lihat SCR Vibum. Ada nggak saham yang ledakan volume? Boom, brand ya, Pegas. Oh, ada Pegas ya. Ini Pegas nih. Nantilah kita
Menarik juga Pegas. Tapi kita bahas. Saya pengen sharing saham-saham yang selling climax ya, karena sudah panic ini. Oke, apa-apa ya Bapak Ibu. Pegas nanti ini Bapak Ibu. Brand ini nggak tahu masih udah FC atau belum nih. Kalau dia call action Bapak Ibu itu kan setengah judi. Kalau saya sih mengatakan sebelah judi. Ada yang bilang nggak, bukan. Tapi saya mengatakan sebelah judi karena kan remang-remang ya. Jadi harus auction dia. Nah, itu saya tidak cocok dengan style saya. Jadi saya tidak menyentuh saham-saham seperti itu. Kalau orang lain profit ya rezeki orang ya. Tapi saya lebih yang barokah aja lah kalau saya nih ya, yang ada ilmunya, saya teliti, kalaupun ada risk reward-nya saya hitung. Tidak semua orang harus setuju dengan FCR. Kalau saya nggak setuju ya saya tidak masuk ke sana. Oke, sekarang itu setelah SCR VBOOM, kita lihat juga SCR Extreme ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk daily. Jadi kalau kita lihat daily, ada banyak saham-saham yang sudah keluar dari Extreme, termasuk BBRI, termasuk BTPS. Kemarin itu banyak sekali yang kalau sempat Bapak Ibu buy on weakness, alhamdulillah ya. Kalau belum sempat kita tunggu second chance, bukan second chance, auto reaction ya. Kalau sudah belajar berminat dan belajar volume price analysis. Oke ya, masih ada Amar, masih ada Cepin. Cepin ini masih Extreme Fear. Lalu apalagi Raja masih Extreme Fear. Roti, SM Cibino, BSD nih, Extreme Grid. Mungkin dia bisa sell on strength kalau di daily. Silahkan cek weekly-nya sudah Extreme juga atau belum. Nah, kita cek juga weekly-nya. Ya, kadang-kadang dia bermainnya di weekly. Nah, kalau dia ternyata Extreme Fear di weekly, kita cek demand zone-nya mungkin di monthly. Atau weekly atau monthly lah. Extreme. SCR dulu. SCR Extreme. Biar konsisten aja namanya dengan W-Star gitu. Ini men-screening saham-saham yang ekstrim tapi di Nah, ini ya, weekly ya Bapak Ibu. Dari mana kita ini ada weekly Speedo ya. Nah, Archie Extreme Fear di weekly, daily-nya dia tidak kayaknya. Iya, Archie daily sama ini sangat ekstrim nih ya Bapak Ibu, sangat fear. Archie, dia all time low kali ya. BTPN Extreme Fear di weekly, Bapak Ibu bisa lihat di situ. POWR Extreme Fear juga di weekly. Wah, banyak juga. Apalagi Wika nih ya. Oke, itu dia Bapak Ibu. Oke, selain itu kita cek juga SCR Panic. Nah, ini untuk daily, kita mencari saham-saham yang habis panic terbitlah hope. Kita lihat di sini Bapak Ibu, wah, masih panic, BBRI, BRIS, BBRI masih panic, mungkin habis panic terbitlah hope ini yang kita cari ya Bapak Ibu, mudah-mudahan. Berapa nih saham-saham yang alert sudah masuk panic, mungkin habis panic terbitlah hope. Apalagi nih ya, Bapak Ibu bisa cek sendiri nanti. Pegas, ya kita Pegas aja nih. Star Pegas. Apakah dia habis panic terbitlah hope? Karena tadi dia muncul di mana-mana nih. Oh, lama ya. Oh, belum Bapak Ibu. Oh, dia berbalik ya Bapak Ibu, nggak apa-apa. Mungkin dia butuh penguatan. Dia sudah crossing sih. Ya. Ya, carilah itu yang bagus-bagus itu. Habis panic terbitlah hope. Oke, kita lihat dengan SCR Hope atau cari saham-saham yang berada di zona Hope. ISG kan dua kali berturut-turut nih. Lagi rame nih. Ada Elsa ya sudah masuk Hope, ESA juga Hope, Sido juga Hope, Tekim Hope. Ya beberapa saham yang Hope kita harapin dia bergerak ke habis dari Hope dia menuju Grid. Oke Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu screening lainnya ya Bapak Ibu bisa cek ada saham-saham yang under value macam-macam Bapak Ibu bisa cek. Sekarang kita mulai pembahasan komposit dulu. Kita mulai dengan weekly Speedo Composite. Ini karena hari Jumat ya weekly-nya mudah-mudahan valid walaupun kita ada libur Idul Adha. Oke. Kompositnya secara weekly untuk weekly dia berada di zona fear. Artinya sebenarnya kalau saya lihat dari kemarin belum sempat ya turun ke extreme fear ya. Kalaupun jatuh lagi dia extreme fear lah ini. Tapi belum sempat, dia masih fear. Artinya supply di weekly-nya lebih besar pada demand ya. Nanti kalau kita cek tiba-tiba sudah naik ke netral weekly-nya, wah itu kita berarti sudah ada rebound. Oke, sekarang kita lihat daily-nya. Speedo Composite.
Netral. Untuk daily-nya udah netral. Sebelumnya daily-nya berada di fear, Bapak Ibu. Sekarang artinya untuk tanggal 21 dia sudah ada demand yang masuk. Hingga sekarang supply-nya sama dengan demand ya di zona netral. Oke, ini mulai ada rebound ya. Nanti kita cek lagi. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Weekly-nya bagaimana? Oke, sebelumnya saya sudah bikin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu gabung ke Telegram channelnya. Jadi di atas ini hari apa itu? Nah, ini dia. Saya sudah bikin tanggal 21, end of di tanggal 1. Saya sudah bilang bahwa ini ada zona demand. Dia rebound di zona demand ya untuk tanggal 21. Pagi ini pagi ini saya kirim. Ini menandakan dia kemarin sudah ada rebound. Tapi di atas ini ada supply sedikit. Nanti kita akan bahas detail ya. Jangan lupa join ke Telegram channelnya. Oke, ya tanggal 21. Oh, ini sore tapi datanya kemarin itu saya bikin pagi. Sinyalnya test for supply. Sinyal ini tidak valid Bapak Ibu. Kenapa? Lihat volumenya test for supply muncul kalau secara teori dari bukunya mengatakan dia karena volumenya kurang. Dia mau tes dulu. Maka volumenya tidak boleh besar-besar. Tetapi kalau kita lihat bukan karena dia mau ngetes, tapi karena libur ya. Jadi volume bisa diabaikan untuk kali ini. Maka dia volumenya di bawah rata-rata, dia bilang 2 bar reversal. Oke, untuk price-nya 2 bar reversal, tapi on low volume. On low volume ini yang menjadi catatan. Sebenarnya on low volume-nya ini price-nya naik tinggi, tapi volumenya kena liburan. Oke. Oke, itu catatan untuk volume price analysis Bapak Ibu. Oke, habis ini saya akan sharing untuk Wyckoff structure. VPA composite kita lihat VBP weekly composite. Kita selesaikan dulu analisa weekly ya. Sebelum nanti kita membahas sahamnya. Oke. Ya, baiklah. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah chart volume price analysis. Jadi ini end of day ya. Kalau kita balik ke chartnya ini saya bikin pagi nih. Kalau pagi saya rebound postingnya. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau pagi ini belum naik ke atas. Tapi saya sudah kasih tahu di atas ini ada supply zone. Nah, ini biasanya dia akan naik ke atas. Supply ini adalah orang yang nyangkut, dia akan masuk. Oke, kita sekarang balik ke chartnya. Nah, pagi-pagi ini belum ada, jadi masih di bawah sini. Oke. Sekarang ini adalah marking up. Ya, ini adalah marking up. Ini adalah buying climax, BC, auto reaction. Dia akan tes, secondary test. Oke, ini nanti akan dijelaskan teorinya sebentar lagi, tunggu. Di sini adalah fase akumulasi, distribusi atau reakumulasi. Kita belum tahu. Kalau dia jebol ke bawah, maka itu adalah distribusi. Kalau dia ternyata balik ke atas lagi, ini adalah fase reakumulasi. Oke. Ini adalah uptrend bar. Ya, uptrend bar. Ini dia tes sekali lagi. Ini adalah supply zone. Yang kuat, ini adalah demand zone. Saya sudah jelasin kemarin. Maka dia mantul di sini Bapak Ibu. Dia coba ke atas, tapi ini karena supply. Begitu dia sentuh, supply masuk. Oke, dia tertahan di sini ya. Ini kalau mau naik ke atas, zona supply ini harus break dulu ya. Mungkin dia tertahan, turun, naik ya. Di bawah ini kalau Bapak Ibu wajib pasang stop loss. Cek Telegram channelnya, di situ sudah ada detail angkanya berapa. Di sini adalah demand zone. Kenapa? Ya ini panjang ya Bapak Ibu. Kalau dia jebol ke bawah, kita cash is the king sajalah. Kita turun ke bawah, buy on weakness nanti sini. Biasanya akan turun ke 6.200 kalau dia turun ya. Karena setelah itu dia akan pattern marking down. Untuk masuk ke zona akumulasi, dia harus mencari demand zone. Teorinya seperti itu. Oke ya. Kita lihat VPA-nya. VPA composite. Bagaimana nih? Kalau composite. Kalau di daily biasanya tidak pengaruh ya Bapak Ibu dengan libur. Oke. Kalau di daily Bapak Ibu ini disebut dengan marking up. Ini adalah distribusi, ini adalah marking down. Selesai. Kalau dia selesai di daily, maka dia harus mencari demand zone. Untuk kita cari disebut dengan selling climax auto reaction secondary. Oke.
Saya stop dulu. Satu lagi ya, Bapak Ibu. Satu lagi VBP-nya. Nanti saya jelaskan. VBP VBP composite. Maka saya akan jelaskan nanti dengan wake off ya. Di sini ada demand Bapak Ibu. Ini dia mantul ke atas. Oke, kita lihat tadi ini marking up, ini distribusi, ini up trust bar, dia retest, the best time for selling di sini, second chance to sell, kesempatan ketiga untuk jual, jebol, dia retest, demand zone become supply, ini become supply, kena di sini supply-nya masuk, dia turun, ini disebut dengan marking down. Setelah marking down, maka maka dia akan ketemu zona akumulasi, di mana syaratnya dia harus kena demand. Ini ada gap, dia tutup, Bapak Ibu ya. Oke, sekarang dia selling climax, auto reaction. Yang kita tunggu adalah biasanya ada secondary test. Oke, kita masuk ke teori dulu ya. Masuk ke teori. Sekarang saya pindah dulu ke slide-nya. Maaf kalau agak panjang ya. Oke, sekarang kita masuk ke slide untuk menjelaskan bagaimana saya berani untuk buy on weakness, bagaimana sih saya menghitungnya, karena bukan saya yang nemuin. Ini adalah struktur dari Wyckoff ya Bapak Ibu. Ini adalah materi dari material workshop volume price analysis yang saya ajarkan one day workshop ya. Kita ketemu di kelas karena memang nggak bisa online. Karena kita ada workshopnya, ada praktikumnya ya. Nah, di Wyckoff dia mengatakan ada fase disebut dengan marking down. Ini adalah fase akumulasi. Ini adalah fase marking up. Ini adalah fase distribusi. Ya. Nah, dia akan balik lagi ke fase marking down. Maka dia akan balik lagi ke akumulasi. Dia begitu ya siklusnya. Jadi market pasar saham itu adalah siklus itu. Dan ini oleh Wyckoff itu tahun 1901-an lah ya. Jadi bukan saya penemunya gini. Jadi saya juga bisa salah juga ya. Tapi saya sudah 14 tahun memakai konsep ini. Nah, saham itu sebelum dia masuk ke zona akumulasi, dia akan ada namanya preliminary of support. Support dulu, dijebol. Oke, Bapak Ibu. Lalu dia masuk selling climax. Cirinya adalah bisa 3-4 candle merah. Lalu dia ada auto reaction. Auto reaction adalah reaksi terhadap selling climax. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu yang sangat dalam, lalu dia ke atas, maka biasanya dia harus dipenuhi oleh namanya secondary test. Inilah yang kita sebut dengan change of character. Nanti ya. Oke, itu saya bisa jelaskan. Karena ini teori penjelasannya saya harus jelaskan di dalam kelas secara detail ini Bapak Ibu. Jadi untuk menjelaskan sering saya bicara ada selling climax, auto reaction, ada bilang. Nah, ini harus kita lihat volumenya juga nanti ya. Jadi ini hanya bagian kecil saja. Oke. Jadi sini adalah fase non trending, ini adalah trending ke atas, inilah non trending, ini adalah fase trending. Nah, kita mau lihat di sini Bapak Ibu. Ini disebut of change of character. Dia harus ada ini dulu baru masuk ke fase akumulasi. Oke. Kalau mau masuk the best time for buying harus ada fase spring, tidak harus ada spring. Biasa ada the best time for buying, ada second chance to buy. Jadi ada teorinya ya, Bapak Ibu. Nah, tadi composite kita lihat selling climax, auto reaction kan? Maka kalau dia turun kita tidak usah kaget. Stop loss kita 2 tick di bawah selling climax. Oke? Nah, inilah Bapak Ibu kita sharing. Mohon maaf ke sana-sananya saya tidak bisa jelasin karena waktunya terbatas. Sekarang kita balik ke chart. Nah, kita balik ke chart. Kita lihat di sini ada zona demand. Ya, ini ada zona demand di sini. Karena demand inilah yang mengangkat ke sana. Kalau demandnya tidak ada, maka dia tidak akan. Ini ada demand zone. Ya. Ini ada demand zone. Lalu ini adalah masuk ke demand zone. Dia ini 1, 2, 3, 4, 5 atau 4 candle. Lalu di sini sudah ada perlawanan. Ini disebut dengan selling climax. Oke, ingat teori tadi. Maka dia akan naik ke atas. Di sini ada disebut dengan auto reaction. Nanti kalau hari Senin, Selasa, Rabu dia turun ke bawah, ini adalah kesempatan kita buy on weakness. Kalau dia close di bawah 6998 kita boleh exit apa yang kita masuk tadi.
ya, karena kalau dia, apalagi kalau di weekly-nya, close di sinilah kita exit ya. Karena masih bisa turun dia ke bawah untuk mengambil demand yang tersisa. Oke, kita lihat volumenya. Volumenya meningkat. Ada yang komentar, Pak, wah ini tidak endingnya tidak marubuzo ya. Bagi volume price analysis itu tidak penting ya. Volume price analysis itu tidak penting marubuzo kayak apa kayak, dia akan melihat. Oke, dia akan melihat volumenya seperti apa, price-nya seperti apa. Oke, dan kita lihat ini dia mid, close-nya mid. Artinya dia ada supply yang masuk. Lalu kita cek kenapa dia tidak cun. Kita lihat lagi di pembukaannya. Ternyata bukan cun itu dibanting. Nah tadi. Oke. Ini dibanting. Oke ya gitu. Jadi ini dibanting di pre-closing. Jadi mengapa dia tidak cun Bapak Ibu? Oke, kita balik lagi ke chartnya. Jadi jelas Bapak Ibu, price-nya naik. Jadi ini ada selling climax. Ini ada auto reaction. Dia maka kalau ada lagi turun, nah saya seperti beberapa saham yang buy on weakness udah keburu naik. Saya tunggu saja auto reaction ya. Oke. Maka mudah-mudahan dia menjadi change of character. Kalau dia close di bawah, maka dia akan membentuk continuous pattern ya. Jadi ini high, low, low high, lower low. Tapi lihat pakai weekly-nya. Makanya stop loss-nya saya pakainya di weekly. Weekly-nya nanti stop loss-nya di ini. Ini harus close di bawah yang ini ya, Bapak Ibu. Atau di bawahnya. Jadi kalau dia masih turun, masih masih oke nih Bapak Ibu. Oke. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat masuk ke pembahasan saham. Kita akan bahas BBRI karena kebetulan saya sudah implementasi buy on weakness untuk BBRI. Lalu dia di change of character supaya kita bisa cerita tadi teori yang ada di Wyckoff tadi. Baik, BBRI ini jarang-jarang alert. Kalau dia alert pasti sesuatu, itu saja ya. Jadi dia patternnya sangat porsinya bobotnya sangat besar terhadap komposit bersama BBCA bersama Brad dan biasanya ini perusahaannya fundamental juga bagus lah. Jadi kita pilih saham yang fundamental yang bagus. Kita lihat dulu SQF BBRI. Kita lihat dulu lah Senki-nya. Nah, kita lihat tahun lalu meningkat ya, double digit. Nah, ini kalaupun dia turun, mungkin kita dapat diskonnya. Net income bottom line-nya naik 18%, sebenarnya top line-nya naik double digit juga 17%. Jadi kalau dia diskon kita ketemu di Extreme Fear, nggak salah untuk membeli. Dan ada yang bilang, Pak, sudah selesai nih, nggak menarik. Endingnya nanti, kita berharap, kalau style saya swing untuk sampai 2024 Desember ya. Baik, kita cek alertnya. Alert BBRI. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau trading, mau menganukan analisa, mulai dengan cek alertnya ya. Kalau mau lihat fundamentalnya, cek Sanki-nya. Jadi BBRI ini alertnya adalah tahun lalu. Tahun lalu baru ada alert dia naik tinggi, setelah dia alert dia naik tinggi. Jadi 2023 dia naik tinggi. Nah, 2004 nih bulan 6-nya baru ada lagi alert ya. Jadi mudah-mudahan ini boleh kita katakan fresh ya. Tapi sebelum fresh, saya sudah masuk dengan strategi ekstrim tadi ya, BBRI pas ekstrim. Nah, sekarang kita cek dengan setelah dia alertnya kita cek dengan weekly Speedo BBRI. Kita lihat BBRI-nya. Oke, BBRI untuk weekly-nya dia berada di zona fear. Artinya secara chart weekly supply-nya masih lebih besar daripada demand ya. Oke, itu kita lihat dengan Speedo BBRI. Kita lihat daily-nya, time frame daily. Harusnya sudah bergerak. Udah grid. Udah grid ya, berarti ini saat ini demand-nya sudah lebih besar. Saya waktu mau masuk itu berada di sini gitu Bapak Ibu. Sekarang sudah grid. Mungkin dia akan koreksi dulu, kita bisa buy on weakness ya. Ya, grid artinya BBRI demand-nya sudah lebih besar. Tapi kalau di weekly masih fear ya. Oke, nanti kita lihat di rotasi bintang juga. Oke, sekarang kita lanjut dengan
star, BBRI. Nah, kita lihat rotasi bintangnya relatif terhadap komposit. Komposit naik ya. Jadi BBRI ini ya Bapak Ibu ya, sudah berapa lama ini, sudah berapa minggu ya Bapak Ibu, lihat. Dia sebenarnya sudah naik bergerak ke atas. Kalau kita tarik sudutnya, ini demand-nya bergerak menguat relatif terhadap komposit BBRI. Ini bisa langsung ya, dia membentuk sudut. Nah, pergerakan inilah yang membuat saya mau masuk ke BBRI. Sebenarnya sudah ada rotasi bintang relatif komposit, dia bergerak ke atas. Sudah bottoming dah. Di weekly-nya, maka hari ini dia juga di daily-nya, di daily speedo-nya sudah masuk ke ekstrim. Sebenarnya sudah bergerak dari kemarin, tapi dia nggak ke kanan, langsung dia, karena momentumnya juga menguat. Relatif terhadap komposit ya, tentu harus pakai kalimat relatif. Sekarang kita lihat W-star-nya. W-star BBRI. Nah, kalau untuk BBRI, speedometernya kan masih ekstrim, masih fear. Nah, dia juga kalau lihat weekly-nya, ya masih panik. Relatif terhadap komposit ya masih pendek, belum kelihatan dia menguat, tapi daily-nya sudah jalan dulu. Nah, makanya sudah bisa kita untuk jangka pendeknya berarti. Kalau sudah daily yang bergerak berarti jangka pendek. Nanti kalau weekly yang bergerak bisa kita pertahankan untuk main di jangka panjang. Makanya masih bottoming ya. Artinya kalau di daily yang naik, weekly-nya belum, masih bisa koreksi untuk mencari demand ya masih. Oke, nanti kita lihat di chartnya. Lalu kita apa lagi? Kita lihat dengan VPA langsung lah ya. Nanti kalau untuk volatilitas sama itunya, nanti kita lihat dibikin terakhir lah ya. Terakhir kita lihat. Atau nanti bikin review sendiri saja. Biar waktunya nggak panjang. Sekarang kita lihat dengan VPA monthly BBRI. Nanti untuk volatility map dengan correlation map kita bikin terakhir. Oke. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya berani buy on weakness? Karena dalam sejarahnya ya, kalau BBRI dari tahun 2012 bahkan dari tahun sebelumnya sudah saya cek, dia dekat-dekat Donchian monthly itu kita berani untuk buy on weakness. Ya. Buy on weakness-nya mulai di Donchian 4260 ke bawah ya Bapak Ibu. Ke sinilah sebenarnya dia. Makanya saya dapat di 4100. Oke. Nah, kemarin saya lihat sudah ke bawah. Maka berani saya buy on weakness. Walaupun orang panik, tapi sejarah itu nggak bohong ya. Dari tahun 2012 bahkan dari tahun sebelumnya. Oke. Jadi saya masih ada order sampai 4000 ini yang belum kemakan Bapak Ibu. Jadi masih ada order di bawah ini. Tapi kalaupun dia naik ke atas, saya sudah masuk ya. Sudah masuk. Kemarin di grup alumni ada yang bertanya itu, saya jelaskan. Oke, sinyalnya untuk monthly-nya tentu belum valid karena kita masih tanggal 21, masih ada ini, tapi volumenya sudah di atas rata. Walaupun ada liburan, masih oke lah ya. Jadi ini mungkin masih main-main di sini. Mungkin 1 bulan lagi ya Bapak Ibu. Kalau dia panik, nah bulan keduanya baru kelihatan. Jadi selama sebulan ke depan tuh masih saya akan main-main ke sini. Mudah-mudahan dikasih rezeki untuk bottoming sampai di 4000 lah. Ya kan kalau saya nggak ngambil dia biasanya cucuk dia naik lagi. Pasang aja ordernya di bawah. Oke, itu salah satunya. Karena saya tradingnya sudah lama ya 2000. Jadi udah selalu menggunakan monthly untuk melihat tren besarnya. Itu salah satu alasannya mengapa saya buat speedometer weekly dan lalu saya berani buy on weakness. Oke, berikutnya kita akan lihat VPA weekly. Oke. Jadi kemarin udah turun begitu Bapak Ibu ya. Di speedometernya dia kemarin sudah ekstrim juga. Nah, pas ekstrim sini saya sudah buy on weakness tetap sampai 4000-an inilah saya pasang sampai di sini. Saya berharap dia bisa nyentuh bawah ini supaya seminggu, 2 minggu lagi saya bisa lihat dia rebound. Nah, sinyal untuk weekly adalah strength in returning. Dia mengatakan oke, sudah ada kelihatan penguatan. Mungkin dia outside bar kalau di dalam price action. Ada yang bilang daily-nya bukan Marubozu, ya saya tidak peduli, tapi saya peduli lihat volumenya. Candlenya hijau, volume naik. Padahal ada libur ya weekly-nya. Oke.
Lalu volumenya di rata-rata above average high class. Ini kalau nggak ada libur tentu volumenya lebih besar. Oke, sekarang kita lihat darinya. VPA, PBRI. Jadi kalau price action, Bapak Ibu, dia bisa nipu. Salah satu yang membuat dia valid adalah, bukan salah satu, satu-satunya yang bisa memvalidasi adalah volume. Mengapa saya trading menggunakan prinsip yang namanya volume price analysis. Price discount everything, volume validate. Nah, ini kita harus lihat volumenya. Oke, dia turun ya, dia turun. Di sini mulai ada perubahan sedikit. Ya, dia kena 4.100, 4.050. Saya dapat di 4.100. Lalu lihat, ada yang bilang endingnya tidak oke, tapi Bapak Ibu bisa lihat. Effort bullish line, sinyalnya, di sebelumnya sudah ada sinyal, volumenya ini meningkat ya. Kemarin volumenya meningkat, dan dia climax fall up, warna hijau. Jadi, price discount everything, apapun urusannya, dia ini adalah bullish candle. Valid nggak? Lihat. Valid di volumenya. Oke, jadi bottoming yang sudah selesai, terjadi. Nah, kita lihat. Ini disebut apa? Selling climax. Ini disebut apa? Auto reaction. Auto reaction selesai atau belum? Belum. Auto reaction masih bisa naik. Nanti kalau ada candle merah, itu disebut dengan secondary test. Jadi, kalau bisa, dia turun dulu. Saya tidak akan kerja harga, karena saya tahu, saya menunggu namanya secondary test. Maka saya akan buy out weakness sampai 4.000 ya. Sampai 4.000 masih ada order saya. Mudah-mudahan dimakan. Barulah setelah mudah-mudahan ikut bantu doanya Bapak Ibu. Kalau saya sudah dapat full power di sini, mudah-mudahan dia naik ke atas. Tentu ada fase-fase ke sana lah ya. Ini marking up, ini distribusi, ini marking down. Ini uptrust bar ya. Jadi bisa kita lihat untuk workshop nanti ini bisa jadi contoh ini. Oke ya. Oke, menarik. Volumenya tinggi, spreadnya besar, close-nya tinggi. Jadi price discount everything, volume validate. Apapun dia bilang bukan double marubusu, tapi volumenya oke, price-nya juga wide ya. Spreadnya, volumenya juga besar. Yang kita tunggu apa? Kita tunggu disebut dengan secondary test ya, secondary test. Stop loss-nya saya pakai weekly Bapak Ibu atau monthly malah ya. Monthly malah karena biasanya dia akan cucuk dulu monthly-nya untuk stop loss hunter. Jadi kalau saya besok BBRI akan tetap pasang buy on weakness di sini. Ini yang dites ini, yang dijebol. Mulai di sini akan pasang naik buy order saya sampai bawah lah, sampai 4.000 masih ada saya ingat. Mudah-mudahan dia turun dulu, baru naik. Nah ini kan enak nih kalau saya dapat harga diskon daripada saya kejar ke atas. Tapi kalau dia naik kejar ke atas nggak apa-apa, saya sudah dapat harga diskon. Target jual mana? Ya, target jual nggak usah muluk lah ya. Kalau kena 6.400-an ini juga bisa sell ya. Ya ini. Ngetes ini ada gap sedikit, mungkin di situ bisa sell lah kalau trader. Kalau mau jangka panjang juga nggak apa-apa. Target saya 6 bulan ini hold. Kalau masih terus naik, ya biarkan aja dia naik. Oke, itu dia Bapak Ibu. Sekarang kita lihat Evol BBRI. Kalau mau masuk agresif, stop lossnya di mana? Stop lossnya di bawah 4.090 ya, berarti stop lossnya ada di 4070 kalau mau. Kalau saya masih buy terus sampai 4.000. Kalau mau pakai weekly ya. Ini kalau mau agresif, besok dia turun Bapak Ibu, buy gitu ya. Yang belum punya, termasuk saya yang udah punya juga masih ada amunisi, masih beli. Lalu kita lihat VBP weekly BBRI. Kita lihat untuk supply demand. Oke. Jadi dia mengetes, ini ada demand zone di sini Bapak Ibu. Ini ada demand, ini ada demand ya. Dia naik ke atas, tertahan sedikit, ada supply. Jadi ini zona demand yang di sini yang menaik. Tapi kalaupun dia jebol, ini masih ada supply-nya lagi nih bawah ini. Demand-nya. Mudah-mudahan dia nggak sampai bawah ya Bapak Ibu, mudah-mudahan. Ya kalau kena ya serah lah Bapak Ibu. Mau inventory jangka panjang, turun terus ke bawah, bisa beli nih sampai bawah. Karena dia ada dimensionnya. Tapi kalau saya acuannya weekly, monthly, mudah-mudahan dia tidak jebol ke bawah lagi lah. Karena dalam sejarahnya, dia tidak pernah bertahan lebih 1 bulan di bawah lower Donchian monthly. Sekarang kita akan lanjut dengan VBP BBRI. Oke, dia mantul di bawah Bapak Ibu. Dia naik ke atas, ini ada supply. Saat ini dia tertahan di supply.
Wajar ya, karena ada supply maka dia akan tertahan sedikit. Dia masih bisa naik, tapi pada akhirnya dia harus turun. Karena ada secondary test, atau kalau mau naik ya, dia harus ada namanya low, high. Dia turun ke bawah dulu. Ini adalah high low, high high. Asal dia tidak close di bawah 4090, maka patternnya sudah bisa kita katakan mulai terbentuk pattern change of character ya. Tapi kalau dia close di bawah dan tidak naik lagi sementara, maka masih turun ke bawah berarti. Ini ada gap ya, target jualnya gap. Ya, itulah. Jadi kalau gap ini target jual 6.200 9.400, lumayan lah itu Bapak Ibu ya. Kalau mau tahan tahun depan untuk nunggu Dev ini juga nggak apa-apa. BBRI. Nah, sekarang kita akan cek dengan wave BBRI. Apakah sudah terjadi change of character? Belum ya, Bapak Ibu. Kita lihat ini masih akan bergerak ke bawah dulu, atau dicek weekly-nya. Belum ya, kalau kita lihat juga masih downtrend di weekly-nya. Sekarang kita cek dengan DOM. Ini adalah untuk perbandingan ya antara dominasi asing dengan lokal. Kita lihat lokalnya besar ya Bapak Ibu. Lokalnya, ini mudah-mudahan benar atau enggak ya, kita cek nantinya. Lokalnya 996, asingnya 40. Kayaknya asingnya net sell nih. Kita mulai dengan kita cek dengan foreign flow. Wah, asingnya ini adalah foreign flow untuk saham BBRI, di mana kita bisa lihat asingnya terus keluar. Kayaknya ada korelasi ya Bapak Ibu ya. Ini asingnya keluar terus, sahamnya turun. Nah, ini asing yang naik, sahamnya naik, asingnya tetap net sell tapi kecil. Nah, di sini kita lihat tadi asingnya tidak dominan, maka sahamnya naik karena asingnya tidak dominan. Inilah. Nah, untuk kemarin asingnya net sell 102 miliar, dalam 5 hari asingnya di BBR ini keluar 1,5 triliun, dalam 20 hari wow 7,3 triliun, dalam 60 hari 19,93 triliun, dalam 1 hari 16,7 triliun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat asingnya mulai masuk lagi, karena asingnya kalau di BBRI ini termasuk koreksinya tinggi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu. Oke, kita cek dengan berikutnya kita dengan trend BBRI. Kalau mau lihat Q on Q, ya data Q on Q rasio-rasio Bapak Ibu bisa lihat, cek ini adalah datanya adalah Q1. Kalau Sun Q tadi kan full year ya. EPS grow-nya ya lumayan QNQ 0,63, tapi dia mengatakan di sini over value ya. Kita 6,25 masih tetap buy rate-nya. Di sini Bapak Ibu, kita punya beberapa support, mungkin akan menjadi resisten di sini dan di sini ya. Oke, jadi kalau dia auto reaction naik ke atas, di sini ada zona demand, dia akan terus, kita akan cari menunggu di secondary test. Jadi kalau bisa jangan kejar harga ya Bapak Ibu ya, jangan kejar harga ke BBR ini. Kita lihat dengan PWS BBRI, kita cek dengan chart PWS. PWS ini dia menggunakan Hakinesis, sama dengan itu ya, JET ya. Oke. Kalau dari PWS Bapak Ibu, kita ada sinyal OBV ya, di volumenya sangat besar. Spreadnya dia rata-rata very high dan dia sudah strong, tapi belum ada akumulasi, maka dia masih bisa ada secondary test lagi, masih turun, makanya jangan kaget Bapak Ibu. Nanti kalau dia sudah berhasil close di atas abu-abu ini, baru kita katakan trennya sudah up. Nah, jadi kalau dia lagi uptrend, maka belinya kapan? Belinya ketika dia mantul-mantul. Ini kalau udah uptrendnya. Tapi kalau downtrend Bapak Ibu, kalau dia masuk ini keluar sinyal sell, maka dia akan sinyal untuk exit ya, kalau dia break ininya. Sekarang kita kalau Bapak Ibu mau nunggu buy on weakness di bawahnya tadi, tapi kalau sudah muncul nanti warna hijau biru ini, maka dia supportnya sudah kuat ya, sudah muncul flower istilahnya. Kita cek juga JET-nya ya, JET BBRI, karena dia sama pakai Hakinasi, tapi udah ada sinyal buy untuk di JET kok nggak salah. Ya, ini sudah ada sinyal buy di JET,
Bapak Ibu, nah, sudah ada sinyal buy di jet. Oke, mudah-mudahan dia naik lagi mengganti warnanya menjadi biru. Oke, itu dia untuk BBRI. Kita lanjut saham lainnya secara singkat Bapak Ibu. Nanti silahkan lanjutkan saham yang lainnya ini untuk analisanya secara detail seperti BBRI. Kita cek dengan PGO. Pertamina Geothermal, alert PGO. Kalau nggak salah dia ada informasi mau bagi dividen. Sahamnya ini tidak fresh Bapak Ibu. Sebelumnya tanggal bulan 5 tanggal 16. Oke, bolehlah fresh ya Bapak Ibu. Sudah lebih sebulan. Kita lihat dengan Star Speedo dulu. Speedo PGO. Karena saya ingat nih PGO ini dia ekstrim. Ya. Ekstrim sekarang menjadi netral langsung ya. Jadi sebelumnya berapa hari yang lalu dia adalah ekstrim. Kita lihat Star PGO. Jadi Bapak Ibu kalau Pertamina Geo ini mau detail, Bapak Ibu ikutkan saja step by step tadi untuk analisa yang dilakukan di BBRI. PGO dia sudah ada perlawanan saat di panic. Kapan dia akan menjadi habis panic terlebih dahulu kalau dia crossing zona ini. Ya crossing dia bergerak keluar, dia crossing. Nah, ini habis panic terlebih dahulu. Mudah-mudahan dia sampai ke sana ya. Nanti weekly-nya silakan Bapak Ibu lanjutkan. Sekarang kita lihat VPA PGO. Ini analisis singkat, mudah-mudahan bisa selesai ya. Jadi dia bottoming, double bottom, main di one day atau weekly nih Bapak Ibu. Jadi dia di sini sudah selling climax, auto reaction. Jadi turun ke bawah ini. Dia berapa candle nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia turunnya sangat curam, disebut dengan selling climax. Ini ada auto reaction, maka nanti dia akan turun memberikan secondary test. Maka itu change of character. Oke. Jadi kalau mau beli PGO, tunggu itu. Silakan cek chart weekly-nya. Sekarang alert MBMA. MBMA saya masuk tapi berharap turun sampai 500, sayang belum dikasih. Tapi sudah punya ya. MBMA alertnya sebelumnya tanggal 11, sekarang tanggal 21. Kita lihat dengan Speedo MBMA. MBMA juga kalau Bapak Ibu berminat silakan lakukan analisa. Oh, belum ada dia. Nggak ada ya Bapak Ibu karena market cap-nya kecil nih. Oh, gitu. Oke, kita lihat. Nanti coba saya tambahkan lah, bisa ini tambahkan. MBMA ya. Lalu kita cek dengan Start MBMA. Kalau saya tambahkan berarti besok baru ada nih. Karena market cap-nya kecil ternyata ya. MBMA masih bergerak masuk ke zona fear, tapi jarak bintangnya memendek. Mungkin dia akan kalau terus menguat dia bisa belok. Tapi ini masih fear ya Bapak Ibu. Kenapa? Kompositnya menguat relatif terhadap komposit. Lalu kita lihat di sini dengan Star. Dengan VPA langsung VPA MBMA. Ya, ini dia Bapak Ibu. Di sini ada alert kalau nggak salah tanggal 11 di sini dia break. Maka kalau dia break, ini the best time for buying ya. Di sini the best time for buying. Alertnya di sini kalau nggak salah lebih dari sebulan. Lalu dia turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah. Nah ini dia akan memberikan second chance to buy. Tapi ternyata mainnya di weekly nih. Mainnya di atas, the best time for buying-nya di atas. Lalu dia turun ke bawah. Nah saya stop loss-nya sekitar di sini nih. Ya. Kalau weekly stop loss-nya di bawah nih, pakai weekly lah. Mungkin saya akan ubah stop loss saya nih, VPA weekly MBMA. Maksud saya ubah stop loss, order saya ubah juga. Ya stop loss-nya bisa ke bawah. Ini selagi tadi saya berpikir ini adalah karena ada yang tanya MBMA ya Bapak Ibu. Ini adalah low, ini adalah high, ini adalah low terhadap high, ini adalah higher high. Maka saya stop loss-nya di sini. Sementara ini belum saya ubah. Jadi kalau dia turun ke bawah maka saya akan dapat diskon. Mudah-mudahan dia tidak membentuk new low lah. Mudah-mudahan dia naik ke atas. Ini menjadi lower low, bukan dia crack menjadi higher high. Mudah-mudahan ya. Jadi target jualnya ya ini bisa jauh nih Bapak Ibu ya. Kalau mau di 900-an juga bisa. Setelah MBMA, udah 54 menit. MBMA kita lihat BTPS Arto, alert Arto. Arto ini fresh atau tidak? Kita cek dulu. Hampir ya, hampir. Sebelumnya tanggal 20 Mei, sekarang 21 Juni. Hampir ya. Kalau lihat chart dulu dia fresh atau tidak, kita lihat chartnya. Kita lihat dengan Speedo.
Speedo BTPS. MBMA itu market cap-nya kecil ternyata. Netral artinya demand-nya sama dengan supply saat ini dan naik dia menguat. Sekarang kita lihat. Karena BTPS juga ekstrim beberapa waktu lalu. Star BTPS. Saya ingat karena memang terjadi diskusi dan banyak ada yang nanya dan saya sharing-sharing. BTPS dia bergerak di zona grid daily-nya Bapak Ibu silakan cek weekly-nya. Kalau putar-putar gini cek weekly-nya ya. VPA BTPS. Ya, bottoming. Cantik ya Bapak Ibu ya. Ini adalah selling climax. Ya, ini ya Bapak Ibu, selling climax, dia masih terus ke bawah. Dia mengambil demand di bawah, auto reaction. Sekarang di atas dia ada, dia turun lagi. Nah, kalau dia the best time for buy-nya kapan? Kalau dia berhasil close di 1250, sekarang ini kita beli buy on weakness ya. Oke, ini ada semacam spring. Dia akan cucuk tapi volumenya di atas rata-rata. Oke, Bapak Ibu, kalau dia close turun lagi ini, kalau dia close di bawah spring, ya ini stop loss-nya exit aja lah, karena dia akan turun ke bawah lagi nih. Karena ini sudah bottom, test, kalau dia close lagi di bawah double, itu udah bahaya. Tinggalkan saja BTPS kalau sudah melewati pattern seperti ini, karena dia akan turun ke bawah, karena supply sangat kuat, mengalahkan pattern double bottom. Oke, kita lihat dengan alert. Berikutnya adalah saham PBRI sudah WIM. WIM ini kalau nggak salah dividen juga cukup besar nih. Alert WIM. Fresh dia Bapak Ibu, karena sebelumnya April, sekarang dia Juni. Kita lihat dengan Speedo WIM. Netral, artinya supply-nya saat ini dengan demand-nya sama kuat. Kita lihat dengan Star WIM. Oke, WIM, Bapak Ibu, dia menguat di sini ya. Berada di fear, sekarang mulai berbalik. Kita lihat dengan VPA WIM. Salah. VPA WIM. Kebanyakan I-nya. Bagaimana price volumenya? Wah, dia bottom nih Bapak Ibu. Jadi stop loss-nya kelihatan di bawah 900. Kalaupun dia koreksi, ini ada gap. Karena ini daily ya. Ini luar biasa nih, dia terus tekan ke bawah. Dividennya lumayan besar nih Bapak Ibu. Volumenya low. Volumenya low. Ini dividen ini Bapak Ibu. Oke. Silakan kalau mau beli stop loss-nya jangan lupa. Kita lihat SMGR. Alert SMGR. Maaf, saya cepat karena lewat sedikit dari 1 jam ya. Semen Gresik ini sudah kemarin ekstrim juga. Saatnya kita bisa buy on weakness karena sudah 2 alert Bapak Ibu di bulan Juli ini. Kita mulai dengan Speedo SMGR. Ini bottoming juga harusnya ya, karena udah 2 kali alert nih. Netral dia, demand sama dengan supply. Kita lihat Star SMGR. Ya, dia sudah habis panic terlebih hope, koreksi sedikit, dia mau menguat langsung masuk ke grid ini. VPA SMGR. SMGR, Unilever, itu kayaknya sudah betul. Dah, dia double bottom ya, betul kan? Jadi benar dia sudah. Ini adalah down trust bar. Dia ke sana auto reaction secondary test. Ini sebut secondary test, maka dia akan main. Ini sudah change of character SMGR. Jadi stop loss-nya 3410, kalau close di 3390 kita exit ini Bapak. Oke, target jual bisa 6 ribuan. Berikutnya habis SMGR, Pegas ya. Pegas. Alert Pegas. Pegas ini mau dividen. Pegas hampir 1 bulan ya Bapak Ibu. Kita lihat dengan Speedo Pegas. Lewat 1 jaman lah ya, sedikit saja. Grid, sudah grid artinya demand-nya lebih besar pada supply di speedometernya. Kita lihat dengan Star Pegas sudah berada di zona mana relatif terhadap composite. Oke, dia berbalik ya Bapak Ibu, masuk panik. Ini kalau dia menguat 1 candle 1 bintang lagi, mungkin habis panik terbitlah hope. Silakan cek weekly-nya ya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat volume price.
Oh, dia nutup gapnya, ini masih bisa naik ke atas Bapak Ibu. Bisa naik ke atas nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan naik ke atas. Ini ada apa ya? Dividennya di sini atau di mana ya? Pegas itu. Jadi bullish sign, volumenya besar, candlenya besar juga. Jadi ini seperti ledakan volume. Jadi pegas ini bisa kejar ke 1650. Jadi memang asingnya, kalau pegas ini Bapak Ibu cek asingnya. PIF pegas. Ya. Maaf, lewat sedikit 1 jam. Nah, ini dia. Berikut ini adalah chart untuk foreign flow untuk pegas. Bapak Ibu bisa lihat di bagaimana asingnya dengan pegas. Jadi asing ini akumulasi terus. Jadi hold sajalah. Ya, hold sajalah ini pegas nih. Kalau kita dapat harga diskon, dia hold. Karena asingnya besar sekali. Jadi hari kemarin itu dia 70,92 miliar. 5 hari 136 miliar. 20 hari 104 miliar. 60 hari 978 miliar. Dan 100 hari 726 miliar. Jadi asingnya memang besar di pegas. Oke, jadi itu dia Bapak Ibu after market close untuk hari Jumat kemarin. Pegasnya menarik karena asingnya. Silahkan Bapak Ibu analisa detail kalau berminat di pegas. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.